Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, eh, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin, nama saya Brahmantoro Wibowo, NIM 2302 190042. Izinkan saya memaparkan tugas membuat vlog eh, mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank. Mohon izin Ibu dosen pengempu Dr. Diana Napitupulu, SHMH MKN MSC, juga kawan-kawan kelas C Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Hmm, eh, Saat ini saya membuat vlog tentang eh, finansial teknologi atau disebut fintech. Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik pastinya ya. Ada fintech lending, disebut juga fintech apa? Fintech peer lending atau layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Fintech lending adalah suatu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu. Wow, berarti dia sistemnya online kan? Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh eh, penyelenggara fintech lending. Pastinya melalui aplikasi web ya. Perbedaan fintech dengan fintech lending, fintech itu bersifat umum dan tidak terbatas pada suatu industri jasa keuangan tertentu. Sedangkan fintech lending terbatas pada inovasi jasa keuangan khusus untuk transaksi pinjam meminjam saja. Penyelenggara fintech lending dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, hmm, baik melalui aplikasi maupun halaman website. Oh, ada aplikasi yang eh, dibuat non online tapi dikirim online ya. Cara kerja fintech lending, penyelenggara fintech lending tuh hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi dan penerima terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat melakukan pemberian pinjaman atau permohonan pinjaman. Aplikasinya berupa eh, apa ya, em, pendaftaran jati diri. Peraturan terkait lending tentang peraturan terkait lending itu ada pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 77 POJK 7701/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Apa saja yang diatur dalam POJK 77 2016 antara lain ketentuan umum penyelenggaraan pengguna jasa eh, el- hmm, penggu- penyelenggaraan pengguna jasa perjanjian mitigasi risiko tata kelola sistem IT
edukasi dan perlindungan pengguna. Tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah. Oh, itu diatur semua. Larangan laporan larangan serta laporan berkala, serta sanksi dan ketentuan lain peralihan ketentuan penutup. Ah. Penyelenggara fintech lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. Penyelenggara fintech lending wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK setelah 1 tahun terdaftar wajib. Kemudian apa perbedaan penyelenggara fintech lending terdaftar dengan berizin? Oh, keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan. Apabila tidak mengajukan permohonan perizinan, maka penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya ke OJK. Sementara penyelenggara berizin tidak memiliki masa kadaluarsa atas tanda berizin yang dimilikinya. Eh, Selanjutnya, apakah fintech ilegal? Ada fintech lending, ada fintech ilegal. OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Satgas Waspada Investasi. Sejak 2018 hingga 2019 sudah terdapat 1.350 fintech ya. 1.350 Satgas Waspada Investasi merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh OJK bersama dengan 12 kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi, Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Investasi atau BKPM, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kejaksaan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun Satgas SWI, adapun tugas satu Satgas Waspada Investasi, tugasnya untuk memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan investasi ilegal. Terkait Satgas SWI akan melakukan pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal. Pada dasarnya, seluruh anggota SWI memiliki tugas yang sama dalam melakukan tahap pencegahan atas praktek investasi ilegal, yaitu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Namun tindak lanjut penanganan yang dilakukan berdasarkan wewenang tiap-tiap anggotanya, misalnya OJK dapat mengambil peran atau mengatur dan mengawasi produk dan lembaga jasa keuangan, misalnya perbankan, asuransi, pembiayaan, pegadaian, peer-to-peer lending, dan pasar modal. Eh, Saya lanjutkan mengenai fintech lending. Siapa pengguna fintech lending? Pertanyaan. Penggunanya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bisa individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh penyelenggara fintech lending sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apa keuntungan meminjam melalui fintech lending? Fintech lending dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat,
sebagian besar cepat ya tanpa agunan dan syarat atau proses lebih mudah karena dapat dilakukan secara online, remote dengan menggunakan smartphone. Siapa yang dapat menjadi pemberi pinjaman lender, pinjaman atau lender? Pemberi pinjaman adalah suatu individu atau badan hukum lokal maupun asing yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Siapa yang dapat menjadi penerima pinjaman? Penerima pinjamannya adalah individu, warga negara Indonesia atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria yang menerima dan diberi pinjaman. Amankah? Nah, ini pertanyaan, aman nggak memberikan pinjaman melalui fintech lending? Pemberi pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Pemberi pinjaman harus memahami bahwa segala resiko atas pemberian pinjaman pada aplikasi atau platform penyelenggara ditanggung oleh pemberi pinjaman. Segala keterlambatan dan gagal bayar oleh pemberi eh, eh, gag- oleh penerima pinjaman yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan sistem penyelenggara fintech lending tidak menjadi tanggung jawab dari penyelenggara fintech lending. Hmm. Penerima pinjaman harus senantiasa eh, menerima pinjaman harus selalu membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati penerima pinjaman. Hendaknya harusnya mengajukan pinjaman pada fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan telah melalui proses pemeriksaan atau keamanan pengguna sesuai standar yang dilakukan oleh OJK. Hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat apabila ingin mengajukan pinjaman, yaitu pertama harus diperhatikan adalah penyelenggara fintech lending tersebut telah terdaftar atau berizin OJK. Ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang terdaftar di OJK. Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman pengguna. Harus memahami besar biaya pinjaman atau bunganya yang akan ditanggung serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali dan ketentuan lainnya. Selain itu, apakah data pinjaman tercantum dalam SLIK? Data pinjaman fintech lending saat ini belum tercantum dalam SLIK, namun akan terekam dalam pusat data fintech lending yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau berizin OJK. Hmm, mengapa? Pertanyaan mengapa bunga fintech lending lebih tinggi dibanding pinjaman lain? Karena biaya pinjaman bunga di fintech lending dapat dibandingkan dengan bila ya, dibandingkan dengan pinjaman di tempat lain bisa lebih tinggi atau lebih rendah, ya kan? Eh, Perjanjian di fintech lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga, sebaiknya nggak melakukan transaksi. Tetapi kalau sepakat, ya ada kewajiban dari masing-masing pihak untuk apa namanya melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI telah mengatur dalam Code of Conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat
0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsip pinjaman. Contoh nih, misal pinjam 1 juta, maka maksimal jumlah yang dikembalikan 2 juta. Hmm. Apabila pinjaman macet, eh, hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman? Melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending terkait status pinjaman yang telah diberikan. Memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa resiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem, kegagalan sistem sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman. Nah, terus si penerima pinjaman melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara fintech lending. Memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman. Apabila ada debt collector menghubungi disertai dengan ancaman atau tindakan kekerasan, maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib. Dalam hal ini kepolisian. Di samping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui websitenya AFPI. eh, eh, Apabila terjadi yang kasus seperti tadi itu ya. Apabila terjadi hal semisal tidak meminjam pada fintech lending, tapi dihubungi oleh debt collector. Nah, ini ada kan kejadian kayak gini. Apa nih yang harus kita lakukan? Memberikan penjelasan tentunya kan bahwa tidak memiliki pinjaman dan melakukan klarifikasi pada penyelenggara fintech lending yang bersangkutan. Apabila debt collector terus menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan, maka kita dapat menghubungi pihak yang berwajib. Dalam hal ini kepolisian lagi. Samping itu juga dapat melaporkan ke AFI pastinya kan. Apabila misal lagi data pribadi disalahgunakan untuk meminjam, kan kita KTP kita dipakai untuk minjam di fintech lending, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke polisi, juga dapat lapor ke AFI. Eh, apakah aplikasi fintech lending boleh mengakses kontak? Nah, pertanyaannya kan gitu. Gambar pada ponsel kita. Harusnya nggak boleh. Saat ini yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Aplikasi fintech diblokir atau hilang. Apa yang harus dilakukan? Menghubungi fintech lending yang bersangkutan terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, samping itu pengguna juga dapat ke AFPI apabila penyelenggara fintech lending telah terdaftar tuh ya. Apabila ada kesulitan dalam melakukan pembayaran, maka harus dilakukan adalah menyatakan alasan keterlambatan pada penyelenggara fintech lending dan berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian. Nah, kalau bila ada sengketa dengan pinjaman fintech lending, maka penyelesaian sengketa dapat diarahkan ke AFPI atau ke OJK untuk penyelenggara fintech lending telah terdaftar dan berizin ya. Apabila merasa terganggu dengan penawaran yang dilakukan oleh fintech, maka yang harus dilakukan adalah membuat pengaduan ke AFPI. Lakukan melalui websitenya AFPI. Atau kontak langsung ya. Ini apabila fintechnya juga sudah terdaftar ya di OJK.
Untuk mengetahui legalitas penyelenggara fintech lending, kita dapat mengakses halaman ojk.go.id dan melihat atau mengunduh data tabel penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK untuk melihat itu. Segala mekanisme pinjam-meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar kewenangan eh, pengguna di luar dari kewenangan OJK. Resiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK. Hmm. Bila menemukan fintech ilegal, agar dilaporkan ke Satgas eh, SWI tadi. Fintech lending itu dapat ditutup oleh OJK dan Kominfo bisa diakibatkan beberapa hal. Di antaranya melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau tidak mampu secara operasional. Dalam hal memang terjadi seperti itu, maka pengguna tidak perlu panik mengingat salah satu persyaratan dalam pendaftaran dan atau perizinan adalah penyertaan mengenai penyelesaian hak dan kewajiban pengguna. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK akan memantau pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pengguna sesuai dengan tata cara dan metode yang dilampirkan penyelenggara pada saat pendaftaran atau perizinan. Hmm, hmm. Beberapa persyaratan untuk menjadi penyelenggara itu ada diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK nomor 77 tahun 2016 dan untuk memudahkan perusahaan dalam menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan administrasi telah disediakan checklist dokumennya yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan bagi penyelenggara LPMUBTI dan dapat diakses pada website OJK. Em, Izin Ibu dosen, kawan-kawan, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam memenuhi tugas eh, mata kuliah eh, hukum perbankan dan industri keuangan non-bank dengan tema finansial teknologi atau fintech. Baik, terima kasih Ibu dosen dan kawan-kawan. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, hormat saya.